Jadi menurut Pak Susno Duaji, semua pihak yang merasa belum puas TPUA kubu Roy Suryo ini pasti dilibatkan ya Pak dalam gelar perkara khusus ini, Pak Susno? Ya, sebaiknya diundang dan harus hadir karena gelar perkara ini kan untuk menyatakan kepada pihak-pihak berkepentingan bahwa perkara ini sudah sampai sekian jalannya. Nah, kalau ada hambatan-hambatannya apa, siapa tahu daripada pihak yang berkepentingan bisa membantu mengatasi hambatannya. Dan yang diundang tidak perlu pihak-pihak yang tidak terkait. Saya dengar-dengar katanya mau mengundang DPR, mau mengundang Komnas HAM. Nah, mudah-mudahan saja itu hanya isu saja. Hal itu tidak perlu, karena perkara ini adalah perkara pemalsuan atau menggunakan sesuatu barang dokumen yang palsu. Hal itu sudah biasa dan Polri sudah pengalaman banyak itu nangani itu. Sering dulu nangani ijazah anggota DPR, calon anggota DPR, ijazah kepala daerah, ada ijazah gubernur Sumatera Utara atau mana itu dulu, ada ijazah bupati gitu yang diduga palsu. Dan nggak perlu terlalu banyak saksi lah gitu ya, saksi nggak perlu terlalu banyak, pihak yang dilibatkan nggak terlalu banyak, pengalaman Polri sudah luar biasa, apalagi sekarang kemampuannya sudah semakin meningkat dengan peralatan laboratnya Polri semakin modern gitu. Pak Susno, mungkin tidak ada peluang ketika gelar perkara khusus sudah digelar, statusnya berubah Pak, dari proses penyelidikan ke penyidikan. Mungkinkah itu terjadi Pak Susno? Oh, bisa jadi. Ya, memang tujuan daripada gelar perkara ini untuk melengkapi bukti dan untuk meningkatkan hasil penyelidikan menjadi penyidikan. Itu tujuannya. Jangan sampai sepanjang tahun atau sepanjang waktu dia penyelidikan terus gitu. Nah, ini menimbulkan tanda tanya pada publik tentang kredibilitas Polri. Tidak perlu berlama-lama. Karena apa? Dalam hal penanganan perkara, standarnya adalah hukum. Bukan standarnya itu adalah status daripada orang yang terlibat di dalam perkara ini. Tapi kan bisa jadi dia bumerang menteri, Pak Susno. dia pejabat. Pak Susno, tapi kan bisa Bumerang jadi bagaimana? bumerang ketika yang pertama dinyatakan identik, hasil penyelidikan dihentikan, tiba-tiba yang sekarang naik status perkaranya Pak. Polri yang dicap negatif oleh publik Pak. Kalau terjadi hasil yang berbeda. Dari awal saya katakan identik boleh. Oke. Ya, tapi identik itu belum tentu sah. Nah, sedangkan dari penyidikan Polri untuk mencari kebenaran material, bukan kebenaran formal seperti perkara perdata. Ijazahnya ada, ijazahnya benar dikeluarkan oleh institusi tersebut, persoalannya ijazah itu sah apa tidak. Nah, keabsahan sah atau tidak ijazah tersebut tergantung kepada keberhakan daripada pemilik ijazah tersebut dan proses penerbitan ijazah tersebut. Apakah memenuhi standar prosesnya mulai dari pendaftaran mahasiswa, perkuliahan, ujian, KKN, sampai dengan misalnya skripsi atau apa. Saya tidak begitu paham ya. Kalau itu sudah terlalui semua, berarti itu sah dan benar. Dan kepercayaan publik kepada Polri itu benar. Maaf, saya tidak memihak bahwa ini harus palsu gitu. Atau ini harus benar, tidak. Yang kita cari adalah kebenaran material. Sesuai dengan standar hukum yang ada, yang diproses sesuai proses hukum, apapun hasilnya, masing-masing pihak harus menghormati gitu. Pihak pelapor harus hormat bahwa lembaga yang kita akui sebagai lembaga penyelidik dan penyidik untuk tindak pidana kasus pemalsuan ini adalah Polri. Tapi rona-ronanya ini bukan sekedar formalitas kerja kepolisian ya Pak Susno ya? Jangan, harus terbuka ini kepada umum. Dan kita kan punya anggota DPR ya, anggota DPR punya Kompolnas gitu kan, yang pengawasan eksternal. Yang pengawasan internal kita punya Inspektorat Jenderal gitu yang mengawasi ini. Dan lebih daripada itu, di era sekarang ini pengawasan publik luar biasa. Netizen ini tidak bisa ditipu lagi. Netizen, media itu pengawasan yang paling independen gitu kan. Hampir setiap hari media kita, media konvensional menyiarkan hal ini di pemberitaan. Hampir tiap saat begitu kita membuka media sosial, baik itu YouTube, baik itu
apa namanya Instagram, TikTok, kita selalu menemukan berita ini dengan berbagai komentar dari publik gitu. Tapi sejujurnya Pak Susno, saya cukup kaget ketika Pak Susno mengatakan kalau ijazah itu sudah maksudnya asli, identik, itu belum tentu sah. Padahal di awal kami ingat betul polisi mengatakan tidak ada sama sekali unsur pidana. Nah, itu terlalu cepat mengatakan tidak Oke. ada sama sekali unsur pidana. Karena apa gitu kan? Saya katakan tadi yang dicari itu kebenaran material. Baik, Pak Susno. Ya, sudah benar ijazah itu ijazah dari UGM, asli, sama dan sebagainya. Tapi cara memperolehnya bagaimana gitu. Nah, itu untuk menentukan kebenaran materialnya. Kita tunggu bersama Pak Susno nantinya gelar perkara khusus yang akan digelar oleh Mabes Polri. Terima kasih banyak mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaci sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Pak Susno.